Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairuddin, peserta KPD 2020, akan menyampaikan materi saya terkait tugas pengembangan diri pelatih. Menjadi pembina pramuka adalah pengabdian, menjadi pembina pramuka berprestasi adalah pencapaian dan penghargaan. Mungkin itu judul yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya, perkenalkan identitas diri saya, nama lengkap Muhammad Khairuddin, tanggal lahir Blitar, 16 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, jabatan guru, unit kerja UPT SDN Biro. Berangkat dari surat edaran kursus KPD tertanggal 7 Oktober 2020, nomor 372/13/05, perihal kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar KPD mandiri secara virtual. Langkah pertama yang saya tempuh adalah saya berusaha mencermati edaran tersebut, hal-hal apa yang harus saya penuhi. Setelah saya pahami dan saya baca, kemudian saya berusaha berkoordinasi. Saya berusaha berkoordinasi dengan teman-teman sesama teman calon peserta KPD, juga atasan saya langsung, dan sebagainya. Kemudian saya juga meminta arahan dan himbauan dari Kapus Diklatjab Blitar, beliaunya Kak Harjito. Dari situ saya mulai melangkah untuk memantapkan ikut KPD 2020. Namun sebelumnya saya ada keresahan dalam hal Narakarya 2, yang mana oleh Kapus Diklat kami diminta aksinya sebagai syarat juga nanti pemberian rekom. Nah, resah saya di sini karena arsip saya sudah tidak ada, file juga sudah tidak. Namun saya berusaha untuk meyakinkan bahwasanya saya sudah menyelesaikan dengan saya tunjukkan SHB yang sudah saya miliki. Nah, dari situ saya masih mencoba mengingat-ingat di antaranya susunan daripada Narakarya, mulai dari sampul hingga lampiran-lampiran yang saya lampirkan di sini. Dari sejumlah 15 poin, ini saya coba kelompokkan dalam 6 kelompok. Yang pertama adalah identifikasi kepribadian, performan, dan integritas. Yang kedua, kepemimpinan, teamwork, dan manajerial. Yang ketiga, kreativitas dan inisiatif. Yang keempat, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kelima, fisik. Yang keenam, kemandirian intelektual dan teknologi. Untuk kepribadian, performance dan integritas, ini saya kelompokkan ke dalam pengalaman pengalaman saya dalam kepramukaan dan non kepramukaan. Di bidang kepramukaan, di sini saya berusaha mengamalkan isi Trisatya dan Dasar Dharma saya sesuai tugas pokok saya selaku pembina GUDEP. Saya mencoba menjalankan tupoksi saya yang melekat pada kewajiban saya. Yang kedua adalah berusaha memotivasi pribadi saya sendiri agar terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi saya. Seperti diantaranya ikut PKPP 2019 kemarin. Kemudian berusaha all out dalam memberikan pelatihan dan bimbingan sehingga beberapa prestasi dari GUDEP kami yang berhasil kami raih, diantaranya adalah juara umum Jemberan 2017 dan 2019, kemudian
Pesta Siaga 2016 dan 2018, Warnika, dan lain-lain. Di sini saya juga berusaha menjaga loyalitas dan integritas saya untuk pangkalan saya, khususnya UPT SDN Guru 4 dan untuk Kuaran Binangun sebagai ketua Karang Pamitran di sini. Berikut adalah beberapa trofi dan penghargaan yang berhasil kami kumpulkan. Masih tentang kepribadian, performa, dan integritas, ini untuk di luar kepramukaan. Di sini sebagai ASN, saya berusaha untuk mengamalkan kode etik guru. Kemudian saya berusaha memotivasi diri untuk menjadi guru yang kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas. Kemudian juga berusaha all out performance. Di antaranya saya ikut tim paduan suara, kemudian tim sholawat, juga ikut berperan aktif dalam pameran-pameran lukisan. Selain itu, saya juga ikut guru prestasi Kabupaten Blitar. Dalam hal ini pernah mendapat pencapaian juara 2 untuk tahun 2017. Dari sisi integritas, saya berusaha loyal dengan atasan saya dan berusaha menjunjung tinggi Pancasila Corporate. Kemudian dari masih tentang performance, di sini saya juga berusaha mengembangkan potensi diri saya, ikut dalam giat KKG, juga giat dalam kegiatan yang lain, di mana saya juga pernah menjadi pemateri dalam giat ini. Ini berikut piagam kejuaraan saya pada saat itu, tahun 2017. Kemudian ini adalah foto sebagai pengurus PGRI. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu tentang masalah kepemimpinan, teamwork, dan manajerial. Sama seperti yang pertama tadi, ini saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Di bidang kepramukaan, saya berusaha menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Kemudian sebagai ketua panitia dan juga sekaligus ketua pelaksana dalam giat Pesta Siaga tahun 2016 dan 2018, Jamran 2017 dan 2019, ketua panitia kegiatan donor darah tahun 2018, ketua pelaksana tanam 1000 pohon yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Nah, prestasi terbaik juga pernah kami capai, yaitu terbaik 1 pelaksanaan kegiatan Pesta Siaga tahun 2018 oleh Warcap Blitar. Selanjutnya untuk non kepramukaan, di sini saya berusaha menjalin komunikasi yang baik untuk sebuah teamwork yang solid untuk organisasi sekolah kami, yaitu khususnya UPT SDN Guru 4. Selain itu, saya juga menjabat sebagai sekretaris PGRI, sekretaris koperasi, sekretaris KKG, dan lain-lain. Kemudian untuk bidang kreativitas dan inovatif, di bidang kepramukaan saya berusaha berpartisipasi aktif dalam mengikuti event lomba kreativitas penggalan. Sebagai ketua kegiatan, ketua pelaksana, saya berusaha mendesain kegiatan Pesta Siaga maupun Jamran untuk kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga di sini dirasa kegiatan tersebut menyenangkan, kreatif. Kemudian saya juga berusaha mengenalkan media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan informasi teknologi, diantaranya penggunaan beberapa aplikasi-aplikasi seperti Wordwall, Quizzes, Debot, dan sebagainya. Nah, untuk
bidang kreativitas dan inovatif non kepramukaan, saya pernah menjadi guru inovatif program UZ tahun 2018, kemudian pembina cabang seni untuk FLS SD, ada kegiatan pantomim, kemudian pidato, melukis, dan sebagainya. Sebagai PGRI di wilayah kami, saya berusaha berinovasi untuk menaklukkan tantangan. Di antaranya yang saya coba di luar bidang saya, pernah mengikuti lomba memasak juga. Juga pernah ikut berlomba kegiatan campur sari dan sebagainya. Juga berusaha jadi kreator untuk beberapa drama kolose. Kemudian di bidang sosial, emosional, dan spiritual, di sini pengalaman saya di bidang kepramukaan, di antaranya adalah selaku Ketua Karang Pamitran. Di sini saya berbagi takjil pada program bulan Ramadan bersama kawan-kawan, juga membantu kaum duafa sebagai giat Karang Pamitran pada saat itu. Kemudian juga mengadakan giat donor darah yang dilaksanakan bersama Karang Pamitran, Waran Binangun, kemudian berperan aktif dalam program penanaman 1000 pohon di area konservasi Badar dan sebagainya. Masih di bidang sosial, emosional, dan spiritual, non kepramukaan, sebagai ASN saya berusaha memegang teguh kode guru tentunya. Di sini saya juga mengabdikan diri saya untuk lingkungan sosial masyarakat. Di antaranya di sini saya bergabung dalam kepengurusan RT, kemudian kepengurusan Karang Taruna, kemudian juga khatib Jumat, kemudian juga guru di Madin, Jamiah Khatmil Quran, kemudian Jamiah di Bak Berjanji, dan sebagainya. Bahkan pengalaman saya dari segi fisik, di sini saya lahir 35 tahun yang lalu, tepatnya 16 Maret 1985. Saya terlahir dari latar belakang ekonomi keluarga yang sederhana. Orang tua saya hanyalah seorang pekerja buruh. Di sini sampai saat ini saya dikaruniai tinggi badan 170 cm dan dengan berat badan 74 kg. Nah, namun demikian saya juga memiliki cacat fisik. Namun cacat fisik ini bukan halangan bagi saya untuk berkarya dan berprestasi. Justru kekurangan saya jadikan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Kelebihan di balik kekurangan. Di sini saya dari kekurangan tersebut ada kelebihan saya tunjukkan, yaitu di bidang melukis dan menggambar. Di sini saya juga menjadi salah satu mentor di SS Indonesia dalam bidang melukis dan menggambar. Kemudian dari kekurangan tersebut saya juga pernah menjadi duta PGRI Lomba Catur tingkat kabupaten tahun 2016. Kemudian duta PGRI Lomba Tenis Meja tingkat kabupaten tahun 2017. Dalam hal kemandirian intelektual dan teknologi, saya berusaha upgrade dengan perkembangan teknologi. Think globally, but act locally. Di sini saya berusaha untuk berwawasan global, namun tidak meninggalkan adat istiadat saya. Beberapa hal aplikasi yang berbasis IT di sini, diantaranya ada Mentimeter, Biolinki, VHTML5 Converter, Wordwall, dan sebagainya, yang semuanya saya aplikasikan untuk menunjang kegiatan saya, khususnya dalam pembelajaran dan pembinaan. Di sini saya punya harapan, sebuah harapan. Kekurangan
bukan sebuah halangan untuk saya bisa berkarya dan berprestasi. Memotivasi diri agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Besar harapan saya bisa menjadikan pertimbangan untuk bisanya lulus mengikuti kursus KPD dengan hasil yang memuaskan. Demikian pemaparan daripada biografi saya terkait hal ikhwal awal saya ingin mengikuti kursus KPD ini. Semoga dari pemaparan saya bisa menjadikan penilaian yang di sini harapan saya adalah nanti lulus kursus ini. Demikian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya.